回答问题节目。Welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini. 很高兴又能和大家见面。Ya, senang sekali ketemu teman-teman semua. 大家都在哪儿？ teman-teman posisinya di mana? 可能有的在家里，有的在公司，是吧？好的，那我们来看一下大家的问题ya. Kita sambil lihat pertanyaan teman-teman sambil saya share screen ya. 好，kita lihat dulu. 好的，kalau ada pertanyaan minggu lalu yang mungkin belum kejawab di chat ya, atau teman-teman mau chat lewat kolom chat, silakan ya. Sambil nanti saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah di chat ke Panca. Jadi teman-teman boleh chat di kolom chat. Nanti saya akan balik lagi untuk lihat pertanyaan teman-teman ya. 好的，谢谢大家的反应ya. Terima kasih buat responnya. Yang sudah hadir bersama kita ya, ada Pak Johannes, ada Ibu Lucia, 在公司我在公司，公司pakai SI ya Bu, nggak pakai H. Jadi SI saja, tidak ada H, supaya ketikan huruf Mandarinnya bisa keluar ya. Oke, 好的。再来是 Yunita, 下午好，老师。现在我在家里，OK ya. Jadi 公司 tadi ya, perusahaan, 公司 ya, SI. Karena hanzinya begini. Sorry. Nah, 公司 si ini kayaknya yang kapan ya kita bahas tentang sushi, ya 是用这个 si ya, SI. 公司 perusahaan ya. Karena kalau misalnya kayak teman-teman ketik SHI gitu ya, huruf ini nggak muncul. Itu ya, mungkin teman-teman sudah paham. Oke, 再来 ada Ibu Nana juga. 你好，老师，我在家里。好的，谢谢你们的反应. Terima kasih buat responnya. Kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang telah di-chat ke Pancang ya, sambil saya baca dulu. Oke. 来，我们看一下啊，班长给我寄的问题。Oke. Minggu lalu ada beberapa yang sudah di-chat ke Pancang, tapi belum sempat saya bahas ya, karena masalah waktu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang yo, yang artinya lagi, di mana hal itu sudah terjadi. Benar nggak? Sampai di situ ya? 对吗？大家还记得吗？masih ingat teman-teman? Kayaknya iya ya, sampai yo yang ini. Ya, yo. Ini bacanya yo, artinya again atau lagi. Lebih ke sesuatu yang sudah terjadi gitu ya. Jadi dia bedanya sama zai. Kalau zai itu belum. Misalnya contoh 再见, sampai ketemu. Kayak kita kalau mau pisah kita bilang 再见, tapi belum ketemu, benar nggak? Belum terjadi. Tapi kalau yo itu misalnya contoh kemarin orang ini datang, ya kan? Nah, hari ini dia datang lagi. Hari ini udah terjadi. Jadi saya bilang, 他今天又来了. Nah, berarti di situ yo-nya lagi ya, datang lagi, 又来了. Memang dia sama ya, ditaruh di depan kata kerja. Nah, tapi dia menyatakan yang sudah terjadi ya. Benar-benar terjadi saat itu atau memang sudah terjadi, itu namanya yo. Ya, sudah ya, benar ya. Tuh. 好的, ini cuma review, berarti teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang pembahasan minggu lalu bisa dengerin rekaman sebelumnya ya. Nah, berarti itu pertanyaan dari Ibu Yulia, sudah kejawab semua ya. Kita lanjut berarti pertanyaan Bu Weni. Ibu Weni minggu lalu, dan tadi saya lihat sepertinya chat lagi ke Panca untuk memperjelas tentang pertanyaan minggu lalu juga ya. Oke ya, nanti saya bacakan sekalian ya Bu. Jadi pertanyaan Bu Weni adalah, 下午好老师, mau tanya kalau saya baru mau makan, apakah 我想吃饭 atau 我要吃饭?
beda penggunaan xiang dan yao bagaimana? 谢谢老师，谢谢班长。Nah, ini pertanyaan tentang perbedaan yao sama xiang gitu ya. Oke, baik. Nah, terus ini dari Ibu Weni juga. Tadi barusan Panjang ada WA saya ya. Xiaohao Laoshi, ini hampir sama ya. Mau tanya kalau saya baru makan, apakah 我想吃饭 atau 我要吃饭 ini sama? Beda penggunaan xiang dan yao. Juga kalau 吃了, oh ini beda konteks ya. Oke, saya bahas dulu yang xiang sama yao. Jadi gini teman-teman ya, kalau kita melihat dari basic kosakatanya memang mereka berbeda ya, berbeda ya. Jadi mirip tapi berbeda sebenarnya ya. Kalau siang ini adalah bacanya siang. Dia bisa artinya ingin, bisa artinya berpikir, bisa artinya kangen. Ya, jadi tergantung konteks ya, teman-teman ya. Oke, jadi ada ingin, berpikir, kangen. Kalau berpikir, contoh, 等一下老师，我想想 gitu ya, saya pikir-pikir dulu. Nah, 2 kali. Berarti, iya ya, saya pikir-pikir dulu, artinya saya pertimbangkan dulu, itu maksudnya ya. 我想想. Kalau misalnya kita bilang kangen, mungkin di film-film teman-teman sering dengar 我好想你. Ah, 好 di situ jadi bukan baik tapi 很的意思ya, 很 sangat. Jadi 好想你 berarti sangat kangen sama kamu ya, kangen 想. 想家, 想爸爸妈妈 ya, kangen rumah, kangen papa mama, 想. Nah, ada 3. Jadi benar, mungkin teman-teman mulai berpikir, oh ini berarti tergantung konteks kalimat. Betul. Jadi dengan huruf Mandarin yang sama, dia bisa 3 arti tergantung kalimat. Makanya kenapa saya tulisnya begitu. Jadi kalau misalnya dalam satu huruf Mandarin dia ada beberapa arti, biasanya saya akan tulisnya begitu ya. Nah, yang ditanyakan Bu Weni mungkin lebih ke ini ya, ingin ya. 我要吃饭. 我想吃饭. Bedanya di mana? Sebentar, ini tempat saya terbatas. Teman-teman silakan screenshot, saya pengen ganti halaman ya. Silakan, teman-teman screenshot dulu. Halaman sudah? Halo, ya, oke, baik. Nah, kalau ini, oke. Jadi siangnya berarti konteksnya adalah ingin ya. Siang sama yao. Yao itu mau, terus siang itu ingin. Nah, di sini perbedaannya adalah si yao itu dia lebih tegas, terus sudah bikin keputusan. Kalau ini berarti nggak tegas dong ya ingin. Bukan juga ya. Kalau kita menyatakan sesuatu yang serius, mendingan pakai yao. Misalnya contoh ya, 2 kalimat ini teman-teman lihat cuma beda di siang sama yao, tapi beda ya. Teman-teman bisa lihat misalnya, 我想去中国. Berarti saya kepengen ke China. Di situ masih membahas tentang, iya ada rencana, kepikir, kepengen. Itu siang. Tapi kalau misalnya contoh ada orang ngomongnya, 我要去中国. Beda. Di situ dia memang udah tegas memutuskan bahwa dia mau ke China. Contoh misalnya udah selesai SMA, kamu mau kuliahnya kemana? Contoh ya. Nah kalau orang ini dia ngomongnya, 我想去中国, berarti dia lagi planning, baru kepengen, baru ingin gitu ya, baru kepikiran kayaknya ancang-ancangnya sih ke China. Tapi kalau misalnya orang kedua, apa namanya, dia bilang, 我要去中国, maka di situ bisa dipastikan dia memang sudah bikin keputusan mau ke China. Itu sih ya. Bu Weni hadir hari ini. Semoga ini menjawab. Kemudian kalau misalnya kayak tadi Ibu tanya saya, kalimatnya adalah saya baru mau makan. Ya, saya bikin bahas kalimatnya di sini ya. Saya baru mau makan. Yang saya tanya, Ibu mau translatean yang benar-benar kalimat ini
atau kalimat, jadi makna di dalam kalimat. Kalau ibu cuma ibu mau translate kalimat ini berarti 我刚要吃. Contoh ya. Sekarang jam 3. Terus teman-teman bertamu ke rumah saya. Saya bilang, misalnya teman-teman nanya, Laus lagi ngapain? Oh iya, saya baru nyampe rumah, baru mau makan. Ya, jadi saya akan bilang, 我刚要吃. Berarti ini saya lagi ambil piring. Terus saya bilang, iya, saya baru nyampe rumah nih, baru mau makan. Gitu, Bu. Jadi kalau di sini karena dia ada baru, ada kosakata namanya Kang, nah, Kang Yao. Kang, saya baru, jadi saya baru mau makan gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi ibu kalau mau translate kalimat ini sebenarnya yang tepatnya ini, di mana kondisinya saya lagi pegang piring, terus teman-teman nanya saya, 老师要干嘛? Oh, 我刚要吃. Atau pas nyampe depan rumah saya, teman-teman nanya, 老师你在忙吗? 老师 lagi sibuk nggak? Terus saya bilang, oh, 我刚要吃. Saya benar-benar baru ambil piring mau makan gitu ya, baru nyampe rumah. Contoh. Tapi kalau di situ dikaitkan dengan siang sama Yao, misalnya, oh kan Yao ini lebih tegas sudah bikin keputusan, ya memang iya ya baru mau makan, actionnya udah ngambil piring, memang fix mau makan. Tapi kalau 我想吃, misalnya contoh ya, di sela-sela kayak gini kita sudah makan siang, terus jam 4 lah contoh ya, kayaknya pengen cemilan, tapi kalau cemilan takutnya gendut, ya nggak? Ada nggak yang berasa begitu? Jadi mikir gitu ya, mau makan nggak ya, mau makan nggak ya? Nah di situ teman-teman mungkin boleh pakai kata siang, 我想吃但是又怕胖gitu ya. Tapi apa namanya, takut gendut contoh ya. Jadi 我想吃berarti dia kayaknya ragu-ragu ya, memutuskan mau makan nggak ya? Kalau makan takut gendut ya, ngemil. Tapi kalau nggak makan kok kayaknya gimana ya, kepengen gitu. Nah itu siang sama yao. Itu ya Bu Weni untuk penjelasan perbedaan siang dan yao. Lebih ke satunya masih planning gitu ya, masih rencana siang. Kalau yao itu sebenarnya orang sudah tegas, sudah bikin keputusan. Maksudnya dibilang, oh, 我要干嘛干嘛, saya mau ngapain, itu memang fix, dia udah memang mengarah ke situ, kayak gitu ya. Itu pertanyaan dari Bu Weni. Kemudian saya lanjut pertanyaan di bawahnya, sama dari Bu Weni adalah, juga kalau kalau 吃了, letak 吃 sebelum le. Tapi kalau 还没吃, kenapa sesudah 还没, bukan sebelum 还没? Apakah ada aturannya ya, 老师? Kalau ini jujur, ya nggak ada aturan yang maksudnya, oh ada kayak kemarin kita bahas tentang subjek, predikat, objek. Mungkin nggak begitu ya, Bu. Tapi mungkin kita bahasnya dari sisi arti per kosakata, Bu. Jadi memang nggak semua kita pakai rumus sama aturan ya. Makanya kenapa saya sangat takut gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang memang dia ada aturan saya kasih. Nah, saya takut teman-teman tuh merasa pokoknya semua ada aturan gitu ya. Memang ada pola. Cuman maksudnya santai aja ya, santai aja ya. Tidak semua harus ada aturan ini, ada aturan itu. Soalnya bahasa Mandarin penuh banget dengan aturan. Iya, dia ada grammar, ada pola, tapi nggak usah terlalu sampai tegang banget gitu ya, sampai dianalisa kok ini di belakang, ini di depan. Ya, nah itu memang kalau saya boleh bantu jelasin gitu ya. Nah, 吃了 artinya sudah makan, Bu. Ya, saya paham ya. Mungkin Ibu membahas tentang contoh gini. 吃了. Ini kan artinya sudah makan ya, Laoshi ya. Iya, betul. Di mana partikel le ini dia adalah satu partikel atau kosakata yang menyatakan sudah ya. Dengan memang aturannya adalah verb di depannya. Jadi le itu dia karena partikel, sebenarnya le ini partikel. Ya, dia bisa ada beberapa fungsi selain artinya sudah. Kalau dia ditaruh di kata kerja, rata-rata artinya sudah, dan dia karena adalah partikel, dia ditaruhnya di belakang kata kerja, Bu.
kayak gitu ya. Jadi dia partikel sebenarnya. Dia bukan kayak misalnya 吃 itu kosakata makan. Le dia memang tidak bisa melambangkan satu arti. Dia cuma partikel, makanya ditaruhlah di belakang kata kerja. Bukan di belakang ya. Kadang-kadang nanti kalau kita bilang taruh di belakang, teman-teman mulai berpikir lagi. Jadi setiap kalimat belakangnya tambahin le. Enggak ya, enggak. Kalau kalimat itu ada menyatakan sudah dan ada kata kerjanya, maka kita boleh pakai le. Kayak gitu ya. Jadi itu yang saya pengen teman-teman belajarnya hidup, bukan oh ya udahlah semua kalimat belakangnya saya tambahin le. Kalau tadi pernyataannya adalah pokoknya le ditaruh di belakang kalimat. Tadi saya menganalisa itu tidak bisa cukup gitu ya untuk dijadikan patokan. 不是的, le itu biasanya ditaruh di belakang kata kerja. Ya, memang dia begitu ya, Bu. Aman. Jadi kalau Ibu mau jadikan itu sebagai aturan, iya. Le ditaruh di belakang kata kerja ya. Oke. 再来是 berikutnya ya. Tadi hai mei. Oh, oke. Kalau hai mei sebentar. Tempat saya nggak cukup, nggak apa-apa ya. Saya ganti halaman dulu. Ya, nanti saya balik ke sini untuk teman-teman screenshot. Nah, kalau hai mei pertanyaannya adalah kenapa ditaruh di depan gitu ya. Oke. Hai mei. Hai mei ci gitu ya, maksud Ibu kan sama-sama ya ci ya. Kenapa si le-nya belakang, si hai mei-nya depan gitu ya. Sorry. Iya, hai mei ci. Sambil saya loading juga ya otak saya. Iya, iya. Ini pertanyaannya kreatif semua ya. Sampai saya bingung ya kenapa si hai mei taruhnya depan ya. Ya, kalau ya mungkin teman-teman berpikir kan le-nya belakang loh, kenapa hai mei-nya nggak belakang aja? Ya, ini memang dari sananya begitu ya teman-teman ya. Sampai saya putar otak dulu ya, ini format apa gitu. Meo. Jadi hai mei memang maksudnya gini, teman-teman ya itu ya yang saya bilang belajarnya hidup di mana paham bahwa oh le. Jadi maksud saya per satu tipe jangan dicampur. Jangan dicampur itu maksudnya kan tadi konteksnya sudah makan, sekarang belum makan. Nah, konteksnya kan sama-sama makan. Kenapa posisinya beda? Nah, itu jangan teman-teman. Yang saya perlu teman-teman pahami adalah pola. Pola itu misalnya contoh le. Oh, dia ditaruh di belakang kata kerja ya. Oke, contoh 吃了,喝了,走了,回了, ya, 回 pulang, 走了 udah jalan, terus tadi 喝了 sudah minum, 吃了 sudah makan, terus 学了 sudah belajar. Benar nggak? Jadi itu yang bisa dijadikan pola maksudnya ya, dan dia ditaruh di belakang kata kerja. Begitu juga 还没, berarti 还没 punya pola sendiri, jadi jangan digabung ya Bu. Karena pertanyaan Ibu adalah kenapa si hai mei di depan, kenapa le-nya di belakang. Oh ya, saya cukup memeras otak sekali ya. Oke, nah hai mei itu masih belum misalnya, ya hai mei itu dia ditaruh di depan kata kerja ya, masih belum makan, masih belum minum, masih belum tidur, 还没睡, 还没喝, 还没洗澡, belum mandi, 还没复习, masih belum review. Dia akan selalu begitu, Bu. Ya, kayak gitu. Jadi memang aturannya begitu, ya. Oke. Jadi 还没吃 masih belum. Makanya kalau misalnya misalnya di dalam kelas saya bilang sudah ini, sudah itu, kalau teman-teman masih belum makan ya, 还没吃. Kalau misalnya teman-teman bilang belum, 还没, mungkin di sini sebagian ada yang suka bertanya-tanya, 还没有 boleh nggak? Boleh ya, 还没有itu lengkap. Tapi begitu kita mau tambahin kosakata yang lain, biasanya yo-nya dihilangkan supaya tidak terlalu panjang ya. 还没吃. 还没有吃 boleh nggak Laoshi? Mungkin ya muncul lagi dalam benak pertanyaan teman-teman. Boleh ya, tapi biasa yang kepake adalah 还没吃, sudah cukup mewakili dan cukup lengkap ya. Masih belum makan. Bu Weni sepertinya mungkin dengerin rekaman ya, nggak apa-apa ya. Semoga sudah cukup jelas.
yang saya jelasin tentang perbedaan tadi siang sama yao, kemudian 吃了 sama 还没 gitu ya. Jadi yang dijadikan pola itu contoh yang awal gitu ya, misal kayak tadi kan 吃了 itu le itu selalu ditaruh di belakang kata kerja, sedangkan 还没 mungkin teman-teman mau ambil patokannya boleh ditaruh di depan kata kerja ya, jadi kebalikan sama le. Tapi itu jangan dihafal, maksudnya oh le sama hai mei, jadi dia posisi kebalikan ya, enggak. Kita ambil polanya per satu tipe gitu ya. Oke, saya lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Ibu Weni kejawab, terus berikutnya yang kemarin masih belum ya, pertanyaan dari Ibu Virginia. Sebenarnya aku masih mau tanya tata cara penamaan Chinese itu biasa kan suka dilihat dari turunan-turunannya gitu ya. Kalau nggak salah kakek aku kayak udah siapin nama untuk cucu-cucunya. Nanti kita tinggal pilih mau yang mana. Tapi kalau teman-teman Chinese aku yang beneran dari China, sepertinya mereka nama-namanya sudah pada modern ya, tidak pakai turunan-turunan lagi. Oke. Terus kalau misalnya generasi kakek aku udah pada nggak ada, generasi berikutnya udah nggak paham tentang akar penamaan ini. Jadi kalau mau kasih nama Chinese ke anak, jadi bingung mau tanya siapa yang ngerti beginian. Apalagi udah kena serapan dialek macam nama aku kan Go, di mana karakter aslinya adalah ya Go ya. Ini Go itu mungkin Hokkien atau Hakka ya. Ya U itu Mandarinnya ya. Oke, baik. Terus kalau kata teman Chinese aku, banyak orang-orang China sekarang yang namanya sekarang ada 4 karakter dengan memasukkan marga mamanya juga, selain marga papanya yang pasti ada di namanya. Oh, oke. Yang menjawab turunan itu, saya pernah tahu, ini yang saya tahu ya teman-teman, misalnya marga tertentu itu dia ada level-levelnya. Jadi level di sini dia perlu pakai satu huruf khusus. Level di bawahnya lagi perlu pakai satu huruf khusus. Kalau tanya saya, Laoshi, saya levelnya di sini atau generasinya di generasi ketiga. Saya pakai mana? 这个我不知道. Ini setiap marga itu beda ya. Setiap marga itu beda. Jadi teman-teman yang pernah tahu itu dia ada generasi, misalnya contoh ya, saya ngambil gampangnya generasi ketiga itu depannya harus ada satu huruf namanya, misalnya contoh saya pernah tahu ada satu ini. Nah, jadi di generasi itu dan mau sepupuannya semua pakai huruf ini. Ini ada 字 kayak gitu. Ya, tapi kalau tanya saya, Laoshi, marga saya ini, jadi generasi ketiga saya pakai marga turunannya apa? 这个我不知道呀，真的很抱歉。saya marga Cai. Turunan-turunan levelnya saya juga nggak tahu karena nggak dikasih tahu sama orang tua ya. Ini benar ada ya Virginia, cuman kalau yang sudah nggak tahu sebenarnya ya benar ya zaman modern ini, apalagi kita bisa lihat ya kayak tadi kamu bahas tentang teman Chinamu, mereka juga tidak ikutin ini lagi. Nah ikutin ini sebenarnya kalau saya bilang supaya begitu dia sebutin nama gitu ya, kita tahu oh ya kamu selevel generasi papa saya. Karena sama nih, namanya pakai 字, contoh ya. Oh, kamu segenerasi kakek saya, gitu doang sebenarnya ya, pembedaan generasi. Nah, cuman ya zaman berkembang ya, jadi memang kita perlu ikutin zaman ya, kayak orang China sendiri pun mereka juga tidak ikutin lagi kayak gitu. Nah, makanya menurut saya fleksibel aja, kalau memang udah nggak ada yang bisa ditanyain, nggak apa-apa, boleh kasih penamaan sesuai preferensi masing-masing. Misal, oh saya mau anaknya cakep, ya udah cari huruf Mandarin yang menyatakan cakep, contoh ya. Nah itu boleh dipakai. Itu sama tadi ada tanya tentang 4 huruf ya. 4 huruf itu dulu yang saya tahu ya, sebelum zaman modern yang ditaruh marga mamah gitu ya, yang saya tahu memang ada marga yang dia 2 huruf ya, kayak marga Tungfang. Jadi memang marganya 2 huruf ya. Nah, tapi kalau yang kamu tanya tentang misalnya contoh marga saya Cai itu marga papa, marga mama saya Yang ya, Xing Yang, wo mama Xing Yang. Jadi
kalau misalnya saya mau begitu, berarti kombinasinya saya masukin marga papa, terus marga mama, baru nama saya. eh, Agak terlalu complicated ya, banyak ya. Tapi itu mungkin orang China nggak apa-apa, dia mungkin lebih merasa iya ya, kayaknya marga mama perlu dihormati. Menurut saya tidak ada salahnya ya. Jadi itu preferensi masing-masing, tidak ada aturan. Oh harus begini ya. Jadi balik lagi, kalau memang tidak ada yang bisa ditanyakan lagi, tidak perlu dipusingkan, fleksibel aja. Mungkin saya pengen anak saya masa depannya bagus, jadi pakai huruf yang melambangkan ke situ, contoh ya. Itu ya untuk jawaban saya apa kepada Virginia ya. Iya benar, ada marga Ouyang ya, memang ada beberapa yang marganya dua. Kalau itu memang dia dua, bukan satu. Kayak saya kan Cai satu, mungkin teman-teman ada marga Li, marga Liu, itu kan satu-satu ya. Tapi ada yang marganya memang dia dua huruf ya, Ouyang, terus Tungfang yang saya tahu ya, karena nonton film ya. Jadi memang marganya dua huruf. Nah, bukan karena papa dan mamanya, 不是的, itu memang marganya dua huruf ya. Oke, itu Virginia, saya lanjut ya. Ini tidak ada nama, jadi tidak bisa saya sebutin. 下午好，班长. Saya mau tanya mengenai beda antara 房子, 东方, 家, 房间. Ini karena nggak ada huruf Mandarinnya, yang Tungfang saya tebaknya apa namanya, sebelah timur ya. Ini juga nggak ada namanya, jadi saya nggak bisa sebut. Terus dia ketiknya Pinyin, jadi ini saya tebak ya. Mungkin lagi bingung maksudnya Fang sama Fang gitu ya. Jadi oke ya, saya tulis dulu ya. Fangzi. Terus ada ini ya, yang saya ini persepsi saya ya. Kalau hadir silakan diklarifikasi. Tungfang, kemudian 家应该是这个家 terus 房间 gitu ya. Oke ya, 房子itu adalah rumah atau house ya. Oke, terus kalau Tungfang, Tung timur, Fang itu adalah arah. Tungfang arah timur. Mungkin maksudnya, oh ini FANG, ini FANG, kok beda arti gitu ya. 再来是家 rumah, rumahnya lebih ke home ya. Kemudian 房间 itu kamar ya. 房间 kamar ya, kamarnya mungkin lebih, misalnya kamar yang ada di rumah secara umum ya, ada berapa kamar gitu ya. Terus kamar ini identik banget dengan kamar tidur kalau arti sempitnya ya. Jadi bisa kamar yang artinya room, ruangan, atau bisa artinya kamar tidur ya, 房间, karena beberapa bahasa daerah itu mentranslate langsung si 房间 jadi seolah-olah kamar tidur ya, ruangan tidur kayak gitu. Padahal 房间 juga bisa artinya room ya secara umumnya. Nah, terus 家 sama 房子 ya. 家 itu home, kalau 房子 itu house. Kalau 房子 itu lebih ke bangunannya, bangunan fisik. Kalau jia itu family, home gitu ya, keluarga, rumah dalam arti keluarga atau family, kayak gitu ya perbedaannya. Seperti itukah yang dimaksud? Karena tidak ada nama, jadi saya nggak bisa tanya ya. Semoga kejawab juga apa yang di chat ke Pancang. Semoga persepsi saya benar ya menjawab pertanyaannya. Kemudian kalau untuk 房子 ya, jadi contoh misalnya 我要买房子 ya, saya mau beli rumah. Kalau beli rumah itu berarti bangunan fisiknya yang dibeli ya. Berarti kita bilang 房子. Kalau 家 itu misalnya contoh dia lebih ke
keluarga atau family ya. 我家有爸爸妈妈、哥哥姐姐和我. Contoh ya keluarga saya. Terus 家 di arti rumah yang home itu seperti apa? Misalnya contoh, 老师你住哪儿? Gitu ya. 老师 tinggal di mana? 我家住在 BSD. Ya, 我家 di situ berarti my home. Ya, my home ya. 不是我的房子住在 BSD, 不是ya. 我家住在 BSD. Ya, itu ya perbedaan 家 sama 房子. Kemudian 房间 tadi udah ya, sudah saya jelasin dia ada arti luasnya yaitu kamar. Misalnya contoh kita kalau check in hotel gitu ya. Oh, ruangan nomor berapa? Nah, 几号房间? Oh, 102 房间 ya. 102 房间 berarti kamar 102 itu ya. Oke. Kamar pengantin. 洞房. Oh, kalau 洞房 itu ya maksudnya habis merit terus dimasukin ke apa? Ya, mungkin ini atau itu ya karena tidak dikasih huruf Mandarin ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari ini ya mungkin bisa jadi yang ini. Oke, baik. Ini sudah di screenshot. Ya, 洞房 itu kamar pengantin ya artinya sesudah mereka sah atau resmi diantarnya ke kamar pengantin. Jadi memang ini istilah cuman untuk kamar pengantin khusus ya. Nanti saya tulis di belakang. Nadanya beda, terus huruf Mandarinnya juga beda ya. Oke, 好了. Jadi 洞房是这个. Fangnya sama. Nah, dari sini teman-teman tahu, oh, 洞房 ya, ini kamar pengantin. Dari sini teman-teman paham bahwa fang bisa fangzi artinya apa namanya rumah ya yang tadi kita jelasin secara fisik, bangunan fisik ya. Terus bisa juga fangjian yang artinya ruangan sehingga saya next dulu ya. Sehingga fang di sini bukan rumah tapi jadinya kamar ya. Gitu. Oke, ya, saya boleh lanjut pertanyaan berikutnya. Tahu tanya alamat gimana? Ini saya sudah buka chat ya. Tanya alamat, langsung aja Bu, langsung tanya ya Ibu Limpe ya. Langsung tanya, 你家住哪儿? 你家在哪儿? Boleh ya. 你家住哪儿? Boleh. Tanpa 家 juga boleh ya. 你家住哪儿? Ni住哪儿 juga boleh ya, tanpa jia. Ini saya nggak usah tulis ulang ya, biar hemat waktu. Tidak pakai jia juga nggak apa-apa ya. Ni住哪儿, kamu tinggal di mana? Itu sudah lebih ke tanya alamat ya Bu Limpe. Bu Keci ya. Oke, siap. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, tadi Bu Weni sudah. Kemudian ada pertanyaan dari Xiaoming yang kemarin saya belum bahas. Oke, 等一下. Dia tanya tentang 不管和无论有区别吗? Oke, 不管和无论. Ya, oke, ini apa kosakata mungkin teman-teman belum dapat, tapi nggak apa-apa ya sambil belajar. Jadi ada 不管. Pernah dengar mungkin ya teman-teman? 不管 sama 无论. Bukan he ulun ini sama-sama ya, sama-sama artinya tidak peduli. Ini dia adalah kata sambung ya, conjunction. Kata sambung. Tidak peduli. Nanti di belakang saya kasih contoh kalimat ya teman-teman ya.
Puguan sama ulun. Dia tanya ya, ada beda nggak? Betul, ini sama-sama artinya tidak peduli, ya, atau dia fungsinya sebagai kata sambung. Ya, silakan teman-teman di screenshot dulu. Saya mau lanjut halaman berikutnya ya. Nanti saya akan balik ke chat teman-teman yang ada di room chat ya. Oke. Kalau sudah ya, baik. Kalau gitu, saya lanjut dulu ya. Jadi mereka memang punya kesamaan di mana contoh ya, contoh kalimat 不管发生什么事，我都会陪你面对。Oke ya, saya kasih pinin dulu. 不管发生什么事，是nya boleh R, boleh tanpa R ya. 什么事儿, boleh ini. 事 sama dengan 是 sama ya. Oke, terus 我都会陪你面对。陪itu temenin kamu ya. 面对 itu hadapi. Oke, 我都会 saya akan 不管发生 ini artinya terjadi hal apapun. Di sini 什么nya jadi apapun ya. 是 itu adalah hal, 什么 itu apapun. Jadi tidak peduli terjadi hal apapun, saya akan bareng-bareng kamu gitu ya. 我会陪你面对. Saya akan temanin kamu untuk hadapin bareng-bareng itu maksudnya ya. Mau tambahin 一起 boleh ya. 我都会陪你一起面对也可以. Mau tambahin bareng-bareng. Nah, ini kalau dia sama-sama kayak kalimat biasa begini, maka pukuan sama ulun itu langsung ganti aja. Artinya sama ya. Mereka tidak ada perbedaan, langsung misalnya, oh kalau ini mereka sama, ya saya balik ke sini dulu, di mana sama, maka pukuannya langsung boleh diganti dengan ulun. Ulun 发生什么事，我都会陪你面对. Sampai sini oke ya. Jadi saya nggak perlu tulis satu lagi kalimat, cuma bedanya ulun. Ya, silakan dicatat dulu karena saya mau terangin dia ada sedikit beda, sedikit saja bedanya ya. Nah, kalau mau anggap sama sebenarnya yang kayak kalimat begini itu semua boleh, mau pakai pukuan boleh, mau pakai ulun ya ya, ulun juga boleh. Oke, ya. Nah, kalau misalnya sudah tahu oh mereka sama-sama ya bisa dipakai di konteks yang kata-katanya yang simple-simple begini ya, nggak ada namanya bahasa-bahasa gaya bahasa, itu oke. Nah, sekarang yang membedakan mereka adalah si puguan. Ini adalah 口语. Apa itu 口语?口语itu adalah bahasa percakapan sehari-hari. Itu namanya 口语. Artinya kalau bahasa sehari-hari kita sering pakai, lebih seringnya pakai puguan. Nah, terus ulun. Ulun. Dia adalah bahasa 书面语. 书面语. Oh ya, saya belum kasih pin. 书面语无论. Nah, 书面语 ini adalah bahasa tulisan ya, 书 buku, 面 muka ya bahasa tulisan.
Nah, sehingga karena ada perbedaan ini, kalau yang sehari-hari kayak contoh 发生什么事, 我都会陪你面对, itu kan bahasa-bahasa yang kita bilang standar lah ya, nggak ada pakai bahasa gaya-gaya bahasa gimana. Nah, itu boleh pakai dua-duanya ya, bukan ulun. Nah, ketika kita tahu yang konteks pembatasan di bawah, maka si ulun itu dia punya pasangan tersendiri, yaitu mungkin teman-teman pernah dengar ulun ruhe gitu ya, ulun ruhe ya. Jadi si puguan boleh nggak dipadanin sama ruhe? Bukei, nggak boleh karena dia adalah口语kayak gitu ya. Ini silakan di screenshot dulu. Saya kasih contoh kalimat ya. 好了吗？ Sudah? 好. Nah, contoh ya, ulun ruhe. Jadi kalau si puguan itu pokoknya dia bahasanya yang standar ya, tadi yang contoh ya. Nah, kalau ulun dia ada eh, pasangannya, pasangan padanan katanya ya. Ulun, ulun ruhe, eh, ruhe, hmm, ulun ruhe, hmm, 他就是你爸爸。ulun ruhe, maksudnya si ulunnya itu dia boleh gabung sama si ruhe. Sedangkan kalau di sini ini nggak bisa diganti pukuan, maksudnya ya. Ruhe, 他就是你爸爸。contoh ya, ada orang tuh hubungannya sama papanya nggak terlalu baik, ya. Terus dia bilang, udahlah nggak usah undang papa saya, nggak usah kasih tahu. Nah, mungkin kayak saudaranya bisa bilang ya, ulun ruhe, bagaimanapun itu dia tetap papa kamu ya, dia papamu, jadi tetap harus kasih tahu dia gitu ya. Nah, 无论如何他就是你爸爸啊，比如说你得尊重他，kamu tetap harus menghormati dia. Contoh ya, lanjutan kalimatnya. Jadi yang pasti si ulun ruhe ulun dia ada pasangannya si ruhe gitu ya. Nah, kalau misalnya yang si pukuan itu dia tidak bisa dipasangkan apa namanya dengan ruhe, nggak bisa ya. Ya, penekanan. Ini 就是nya penekanan yang kita pernah belajar ya. Jadi ya dia bagaimanapun tetap papamu kan. Kayak saya kan pernah ya lihat orang tuh hubungannya nggak baik. Jadi dia berpikir ya sudahlah kalau merit saya nggak mau kasih tahu papa saya. Nah, biasanya saya sering dengar juga nasihat orang sampingnya yang kasih tahu dia bahwa ya ini kan tetap papamu gitu ya. Ya, di situ penekanan bahwa ini kenyataan yang nggak bisa diubah. Ya papa gitu ya. Hubungan darah itu mau diputusin bagaimanapun tetap dia nggak bisa putus kayak gitu ya. 他就是你爸爸，无论如何他就是你爸爸，他还是你爸爸，dia tetap masih papamu walaupun sorry mungkin dia gimana-gimana contoh ya. Nah, 他还是你爸爸。ini mau pakai 还是mau pakai 就是可以呀。无论如何，他就是你爸爸。无论如何，他还是你爸爸。你要尊重他。Misalnya contoh ya, kamu harus menghormati dia. Ya, oke ya. Jadi ini contoh ulun, perbedaan ulun sama ruhe. Nah, 再来是 dia ada satu lagi teman-teman ya. Kalau ini pasangan, jadi pasangan pukuan dia pakai apa, si ulun pakai apa. Ini sudah oke ya. Nah, sekarang kita lihat si pukuan itu dia gini. Hmm, 不管你来不来啊、
不管你来不来，都应该告诉我。不管, nanti saya garisin ya formatnya ya. 你来不来都应该告诉我. Nah, oke. Nah, ini kan oke, saya ganti warna dulu. 不管sama dia akan porsinya begini. 来不来,去不去. Ya, dia jadi pasangan si 不管 sama 不 gitu ya. Nah, sedangkan si ulun bagaimana gitu ya. Nanti baru saya kasih arti ya. Nah, kalau si ulun semoga cukup ya. Pakai warna biru lah ya. Ulun. Nih, 来与不来 sisanya sama. 都应该告诉我. Maksud saya teman-teman bisa lihat perbedaan di sini. Ulun, dia pasangannya sama ini. Masih ingat ulun? Oh ya, belum kasih pinyin. Sorry. Ulun. Nih, 来与不来. Artinya sama teman-teman ya. Ulun, ni, 来与不来. Yu ini artinya apa? Yu ini artinya dan. Masih ingat nggak kita pernah dapat kosakata yu? Yu ini pernah saya bilang dia lebih ke bahasa. Ayo, masih ingat nggak? Bahasa tulisan, benar nggak? Jadi karena si ulun itu dia bahasa tulisan, dia pasangannya pakai ini, pakai bahasa tulisan. Sedangkan si pukuan itu ya dia bahasa lisan, bahasa percakapan. Jadi sedikit berbeda. Kalimat ini dua-duanya benar, cuman padanan katanya jangan salah ya. Pukuan nilai pulai to ingkai kau suwo. Kalau tidak peduli kamu datang atau tidak, seharusnya, ingkai ini artinya seharusnya ya. Seharusnya kasih tahu saya, artinya info saya. Kan saya udah siapin makan, contoh ya. Bukan nilai pula itu ingkai kau suwo. Begitu kalau dia mau pakai ulun, boleh nggak? Boleh. Tapi sedikit berbeda yang belakangnya ya. Ulun nilai yu pulai gitu ya. Ulun nilai yu pulai to ingkai kau suwo. Yang belakang sih sama kayak gitu ya. Ini kedua format ini lebih membedakan lagi bahwa mereka ini bahasa lisan sama bahasa tulisan. Dari segi arti sama nggak? Sama. Ya, cuman beda di sini. Kalau tanya tentang perbedaan bukan sama ulun ya. Jadi karena ulun dia bahasa tulisan. Jadi kata-kata yang dipakai juga kata-kata tulisan. Bahasa surat, bahasa artikel gitu maksudnya ya. Oke, cukup. Silakan di screenshot dulu ya. Sorry ya teman-teman, ini saya kasih 3 titik jadi nggak nyalin yang atas. Maksudnya supaya teman-teman tahu, oh perbedaannya di sini. Ya, yang saya garisin. Ya, 来与不来. Datang atau tidak datang, datang dan tidak datang itu ya. Jadi di sini memang yu-nya kan dan ya Lausri ya, bukan ini dia bukan kata tanya juga ya. Jadi kamu datang, kalau bahasa Indonesia kan kita bilang kamu datang atau tidak datang gitu ya. Tapi ini bukan bertanya ya. Dia cuma bilang tidak peduli kamu datang atau tidak datang gitu ya. Ataunya bukan bertanya tapi lebih ke dan. Benar gak? Kamu datang dan kamu tidak datang, seharusnya kamu kasih tahu saya. Benar gak? Sampai di sini cukup jelas. Jadi memang kalau kita translate langsung kan, soalnya kalimat ini kan kalau kita bahasa Indonesia kan atau ya Laos ya. Iya, betul. Tapi di sini artinya datang dan tidak datang, tolong ya kasih tahu saya gitu ya, seharusnya kasih tahu saya. Sampai di sini oke. Silakan di screenshot ya perbedaan untuk bukan sama ulun. Baik ya, saya coba ke nggak bisa pakai he. Enggak, Bu. Sebentar, Dokter Evelyn ya. Ini karena lagi masih di konteks ini,
Saya tidak pernah dengar dan memang enggak. Soalnya he itu adalah bahasa lisan atau口语. Sedangkan yu ini karena dia padanannya dia bahasa tulisan kayak gitu ya. Bukan nggak bisa, cuma nggak cocok dan memang tidak ada yang bilangnya begitu ya. Ulun nilai he pulai, boleh nggak Laoshi? Boleh, tapi jarang orang ngomong dan tidak tepat. Yang tepat di situ adalah pakai yu ya. Ulun nilai yu pulai. Gitu ya. Oke, ini sambil menjawab pertanyaan yang apa namanya di bagian sini sambil saya scroll dulu apakah ada pertanyaan yang belum saya jawab. Wah, banyak ya di atas ya, panjang-panjang lagi. Coba saya baca dulu ya. Eh, Oke. Dokter Evelyn ya, saya mau tanya, Zui, ada kou sama, sorry, mulut, ada kou sama zui. Bedanya bagaimana? Kapan penggunaan kou, kapan penggunaan zui? Yang ikut kelas saya hari Minggu ya. Minggu apa Jumat ya? Woi, wang lah. Oke, ini sudah. Kalau sudah, saya next dulu ya. Nah, ini sama. Kemarin tuh Minggu nanyain tentang apa ya? Yang saya jelasin bahwa satu itu dia bisa berdiri sendiri, satu lagi nggak bisa. Oh, mata ya. Oke, oke. Nah, ini sama ya. Jadi mulut, ya benar. Mulut itu ada yang misalnya kalau teman-teman cari gitu ya atau di kamus itu muncul kou, artinya mulut. Terus satu lagi 嘴巴的嘴 gitu ya. Nah, apa namanya? Teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya bahwa mereka itu pasti punya fungsi di mana nah, zui ini ada yang tulisnya begini, ada yang tulisnya begini ya. Zui pa, saya tambahin pa ya. Zui pa, zui atau zui pa, 都可以. Nah, masih ingat nggak? Saya bilang satu dia adalah bisa berdiri sendiri, satu lagi biasanya dia perlu gabung sama yang lain dan dia membentuk arti kiasan ya yang mirip-mirip mulut. Nah, contoh, kalau dia masih berdiri sendiri, misalnya contoh orang tanya kou, ini artinya apa? Artinya mulut. Zui ini artinya apa? Mulut juga gitu ya, mulut sama mulut. Nah, yang membedakan adalah ini bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya contoh mulut saya, berarti translatannya yang bisa berdiri sendiri adalah yang ini. Yang ini. Yang saya kasih gerigi. Berarti kalau mulut saya berarti translatannya ya, 我的嘴. Gitu. Maksudnya teman-teman ingat patokannya, oh iya, berarti ini yang bisa berdiri sendiri ya. 我的嘴. 没有人说我的口没有 ya nggak ada yang ngomong apa 我的口没有 ya itu jadi yang pasti teman-teman perlu cari tahu yang mana sih yang bisa berdiri sendiri itu satu ya yang kedua si kou ini dia akan gabung yang lain contohnya 人口 itu adalah mulut orang ya 老师 ya 不是人口 itu adalah penduduk 人口 ya 中国人口 印尼人口 人口 itu adalah penduduk. Teman-teman kalau pikir-pikir, oh iya ya, makna kiasannya dari orang sama mulut ya. Banyaknya rakyat sama penduduk yang mulutnya perlu dihidupin, jadinya penduduk. Ya, sampai sini apakah cukup jelas? Terus misalnya contoh kou-nya 入口. Apa itu 入口? 入口 itu adalah pintu masuk. Mirip mulut, maksudnya makna kiasan miripnya ke mulut, tapi dia bukan mulut di situ artinya. Kayak gitu ya. Sama kemarin, iya tadi ada ibu, siapa yang bantu saya jawab ya? Oh, ada dokter Evelyn juga ya, kemarin saya jelasin, ya mata sama yenjing ya mata. Ya, seperti itu. Bedanya di situ ya. Sambil saya tunggu teman-teman screenshot, saya baca dulu pertanyaan berikutnya. Oke, terus 无论如何大家都在哪里？无论如何kalimat di atas boleh tidak sudah ada taja ditambahin to.
Oh, ini nggak masalah, Dokter Evelyn ya. Ulun ruhe, daja, bukan. Jadi kalimat ini kurang tepat karena bagaimanapun kalau diartikan agak aneh. Ya, jadi harusnya gini, ulun ruhe, daja dou dei chi fan. Ya, bagaimanapun semua kita itu perlu makan. Contoh ya, contoh kita bilang eh, lagi ada bencana, terus kita pokoknya nggak mau terima bantuan dari organisasi A, contoh ya. Misalnya kita tuh adalah volunteer atau relawan yang bantu-bantu di daerah itu. Tapi karena kita merasa organisasi A kalau bantu kita itu nanti ada sesuatu, maka si pemimpin bilang gini, contoh ya, si pemimpin relawan bilang gini, pokoknya kita nggak mau terima beras bantuan dari organisasi A, contoh. Nah, terus mungkin kita di sana kita merasa, iya memang kalau idealnya begitu ya, nggak usah terima. Tapi masalahnya semuanya harus makan. Jadi bagaimanapun semua orang harus makan. Ini beras kita nggak cukup. Jadi biasanya boleh pakai ini ya. 无论如何，大家都得吃饭，所以你不能拒绝一方面的资助。jadi kamu maksudnya nggak boleh nolak bantuan dari salah satu pihak kayak gitu ya. Kalau ini dijadikan kalimat tanya kurang cocok ya. 我觉得刚好我也有解释无论 ya tadi pas banget saya ada jelasin tentang ulun. Teman-teman berasa nggak ulun itu sama pukuan dia kalimat titik nggak bisa kalimat tanya nggak cocok maksudnya nggak agak aneh gitu ya jadi kayak tadi kalau mau pakai tajato itu nggak apa-apa Dokter Evelyn cuman dia harus bentuknya kalimat titik ya contoh ini terus tadi ada beberapa contoh juga titik ini juga titik kayak gitu ya jadi tidak bisa dipakai untuk kalimat tanya ya ulun ruhe bagaimanapun soalnya ya jadi dia bukan kata tanya karena dia adalah kata sambung ya oke ya cukup jelas dari contoh kalimat saya juga mewakili ya sebelum tadi saya bahas ke sini pertanyaan Pak Barnadus Laoshi bagaimana membedakan arti zai sedang dengan zai again dalam bahasa lisan tidak sedang melihat Hanzi 我在学习汉语 saya sedang belajar bahasa Mandarin dengan 我在学习汉语 sebentar. Cai yang kedua, ya ini karena saya bacain ya teman-teman. Cai yang kedua Pak Barnadus pakai cai yang again. Oke, artinya saya belajar bahasa Mandarin lagi gitu ya. Karena menurut kebiasaan cai itu plus verb, maka berarti again. Atau saya yang salah dalam menyusun kalimat bila bermaksud saya uh, studi Mandarin again itu 我在学习汉语 Oh, oke, baik. 我在学习汉语. Oh, ini Pak. Sebenarnya nggak salah formatnya, cuman kurang lengkap aja ya Pak. Nanti saya tulisin di sini, jadi teman-teman yang lain bisa paham maksudnya Bapak. Misalnya, kan kita ada kalimat gini, 我在. Pertanyaannya bagus Pak, bagus ya. Terus Bapak punya format juga nggak salah, cuman perlu ada penambahan aja supaya begitu bahasa lisan, maksud Bapak, saya kalau ngomong biar orang nggak salah paham gitu loh, Sri ya. Ya, oke, saya nangkap ya Pak. Ini titiknya apakah kelihatan? Sebentar ya, saya revisi. Titiknya biar kelihatan. Oke. Nah, ini maksud Pak Barnardus teman-teman ya. 我在学习汉语. Saya tulis dulu ya. Ya, Pak, saya paham ya. Karena, aduh ini kok sama. Tapi jadi artinya yang mana gitu ya. 我在学习汉语. Kalau kalimat ini tidak perlu saya tambahin apapun, orang langsung nangkap. Oh, saya lagi belajar bahasa Mandarin gitu ya. Maksud Bapak nggak ada huruf Mandarinnya, terus lagi ngomongnya di telepon gitu ya. Sebenarnya dari konteks kita ngomong itu bisa ketahuan. Misal contoh lagi ngobrol-ngobrol kalau kita misalnya di sana tanya lagi ngapain, nah di sini pasti jawabnya 我在学习汉语 udah pasti ini sedang gitu ya. Nah mungkin kita lebih berimajinasi bahwa pokoknya keluarnya kalimat pertama ini gitu loh. Oke ya, jadi kalau berimajinasi berarti ini fix di sini pasti cai-nya artinya sedang. Berarti oh dia sedang belajar bahasa Mandarin nih. Contoh teman-teman lagi ikut Zoom sekarang. Nah, terus kalimat keduanya Pak Barnadus, 我在
学习汉语 gitu ya. Di mana nadanya sama 老师 ya, gitu ya. Sorry. 我在学习汉语. Nah, ini yang saya bilang, Pak. Biasanya kalau maksud si pembicara bahwa saya mau belajar bahasa Mandarin lagi gitu ya, maka biasanya dia akan tambahin gini, 我想再学习汉语. Jadi ada kata-kata yang akan ditambahkan yaitu siang atau yao. Kalau laoshi dia udah fix mau belajar bahasa Mandarin lagi, maka saya pakai yao boleh nggak? 我想再学习汉语，我要再学习汉语, ya boleh. Gitu Pak. Nah, jadi kalau begitu ditambahkan dengan siang atau yao, tergantung ya. Kalau lagi kepikir roang, ya udah siang. Kalau memang fix 200% saya mau belajar bahasa Mandarin lagi, saya pakai yao, boleh nggak? Berarti 我要再学习汉语. Harusnya tidak terjadi salah paham. Jadi bukan salah ya Pak, cuman perlu ditambahkan satu kata supaya kalimat ini jadi lebih jelas aja dan orang yang nangkap juga paham. Oh ya 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 ya. Kayak gini loh, teman-teman. Kalau saya bilang 我在学习汉语, oh teman-teman nangkapnya pasti yang atas, benar nggak? Kita anggap kita nggak lihat huruf Mandarinnya, ya. 我在学习汉语, 我在学习英语, 我在学习日语. Itu pasti otomatis orang nangkap konteksnya saya sedang, ya, sedang belajar apa? Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Tapi kalau teman-teman mau bilang dan menyatakan bahwa saya ingin belajar lagi bahasa Mandarin, biasanya ya ingin belajar lagi bahasa Mandarin, bahasa Indonesianya juga begitu, benar nggak? Saya mohon tanggapan dan respon supaya penjelasan saya guna untuk teman-teman aplikasikan ya. Benar, bagus bahwa cainya sama gitu. 我在学习汉语, cuman dia kalimatnya belum lengkap. Biasanya orang akan bilang 我想再学习汉语, 我要再学习汉语. Misalnya contoh, 你以前学过汉语吗? Dulu pernah belajar bahasa Mandarin nggak? Oh, pernah gitu ya, 学过. 现在我想再学习汉语 ya. Sekarang pengen lagi belajar bahasa Mandarin. Makanya saya cari-cari info nih, kapan ya atau di mana ya bisa belajar bahasa Mandarin lagi gitu ya. Ya. Jadi tinggal tambahin satu kata ya Pak, sehingga bisa membantu orang untuk nangkapnya lebih gampang. Ya, sisi Pak Bernardus ya, sama Ibu Katarina ya, cukup jelas ya berarti ya. Baik, coba ya saya scroll dulu. Masih ada yang belum terjawab. Ya, ini Pak Bernardus berarti udah. Terus, ya, kangen itu siang. Betul Bu Wati ya. Tadi sepertinya saya ada bahas. Hurufnya sama juga Bu. Ya, maaf ya, saya scroll dulu ke depan. Di sini kayaknya. Nah, ini. Bisa artinya kangen ya Bu. Benar-benar ya. Ibu mengkonfirmasi. Terus... Laoshi ini dari Ibu Nana ya. Laoshi pernah dengar di film 我没有. Artinya saya tidak. Betul, 我没有. Misalnya, 昨天你迟到吗? 没有. Enggak. Ya, tidak maksudnya. Betul. Kalau 还没 itu masih belum. Ya, karena dia ada 还 masih. Nih. Kalau 没有 benar tidak. Ini 还 masih. Masih belum, 还没有ya, lengkapnya tadi yang saya bahas ya. Tapi kalau Bu Nana dengar di film 我没有 itu benar. Misalnya contoh yang tadi, 你昨天吃巧克力吗? Contoh ya, saya tanya anak saya ya, kemarin kamu makan coklat ya? Makanya hari ini panas dalam, contoh. Misalnya, 你昨天吃巧克力吗? Terus anak saya bilang 我没有啊.没有, saya tidak kok, tidak makan. Nah, saya tidak. Ya, benar-benar. Meyo itu tidak ya. Baik, sepertinya artinya saya tidak punya. Meyo. Oh iya, bisa juga artinya saya tidak punya. 我没有哥哥, 我没有姐姐, 我没有弟弟. Berarti saya tidak punya koko, cici, dedek gitu ya, dedek laki-laki, titi. Ya.
Ya, bisa. Dengan huruf yang sama ya. Saya izin tulis di sini ya. 没有. Ya, tadi yang saya bilang tidak gitu ya. Contoh saya tanya anak saya, dia makan coklat apa enggak? Dia bilang tidak. 我没有. Mama, 我没有. Ya, saya tidak. Satu lagi ya yang dijawab Dokter Evelyn di sini ya. Artinya 没有 bukannya tidak punya. Ya, 我没有哥哥，我没有姐姐 gitu ya. Contohnya saya tidak punya 哥哥, tidak punya koko, tidak punya cici kayak gitu ya. Tulisannya sama, tergantung konteks ya. Nah, ini semoga tadi percakapan kalian saya menjawab ya. Ini Ibu Nana dan juga Dokter Evelyn. Oke, baik, lanjut. Berikutnya adakah yang oh, Ibu Rosela. Ibu Rosela tanya nah, hena gitu ya. Bedanya di mana ya, Bu ya? Baik. Sebentar. Ini gampang, Bu. Gampangnya ini saya next saja ya karena konteksnya beda. Yang Ibu Rosela tanya itu ini, teman-teman. Nah, ini ini nak. Dari nadanya berbeda. Terus dari hurufnya, kalau saya bilang gampang, kenapa? Karena ini ada mulut, ya. Tadi kita baru bahas ya, kotak itu ada mulut dan lambang kou, mulut. Kalau ini nggak ada, ya. Sebelah sini nggak ada. Jadi, gampangnya apa, loh? Gampangnya karena ada mulut, berarti dia berhubungan dengan mulut kata tanya. Ini adalah which. Which one? Oke. Kalau ini adalah itu. Harusnya jadi gampang. Oh iya, ada mulut jadi bertanya ya, which one? Kalau ini itu kata tunjuk ya. Contoh yang mana papamu gitu ya. Berarti yang mana papamu? Pakai yang mana teman-teman? Yang mana papamu? Ya, 哪个是你爸爸 ya? Yang mana? Which one? Itu papamu. Yang mana papamu ya? Nah, ke shi ni papa. Contoh kita tanya anak kecil ya, yang mana papanya gitu ya. Nah, ke shi ni papa. Terus kalau nah ke shi wo papa. Makanya kenapa nada itu penting supaya tidak terjadi salah paham ya. Nah ke shi wo papa. Berarti si anak kecil ini dia bilang, itu papa saya ya. Nah ke shi wo papa. Ya. Jadi inilah yang mungkin di masyarakat tuh suka bilang, beda nada, beda arti loh. Gitu ya. Nah ini maksudnya ya. Jadi kenapa saya suka bilang, yuk teman-teman latihan nada supaya tidak salah. Karena ini nah sama nak ya. Nah ke shi papa. Nah, nada tiga ya. Kalau ini nah ke shi wo papa. Confirm bahwa itu papa saya ya. Nada 4. Oke, ya. Kejawab Bu Rosela sambil di screenshot dulu. Iya, benar ya. Yang ada ko itu yang mana? Which one? Kalau itu that ya. Jadi kata tunjuk itu. Nah, udah ya Ibu Rosela ya. Jadi gampangnya adalah oh ya ingat ya mulut bertanya gitu ya. Oke, baik. Ini udah tadi ditanyain yang ini ya Ibu siapa? Areta ya. Contoh 我在学习汉语 ini ya. Nah, 我在学习汉语 baik. Ibu Nana, kalau untuk nama orang pakai nada 3 ya, Laus. Nada 4 nama orang yang ini ya. Nada 4 setahu saya. Jadi ada nu zipang ya, wanita. Ini nu, cewek, wanita. Ya, ini biasa nama cewek ya, nama. Ya, mungkin ini ya maksudnya Nana ya. Ya, nada 4. Nana. Ini ya, silakan. Jadi ya mirip ya. Jadi kalau nanti ketemu ini, oh saya tahu bacanya NA juga nada 4, tapi karena dia ada ni, berarti lambang wanita. Oh ini nama cewek ya. Kayak Nana mungkin translatannya ini kali ya.
Ya, nama wanita ya, Nana. Oke, ini sudah. Ibu Yeni belum screenshot yang mana? Halaman sebelumnya, yang halaman 7 kah? 我的时间到了是吧? Waktu saya udah ya. Oke, baik. Ada yang remind soalnya ya. Ini saya sampai sini dulu ya. Yang belum kejawab, tenang saja. Pasti saya lanjutin minggu depan ya. Bagi teman-teman yang merasa saya ada chat, tapi Loshe belum baca, maka silakan kopas, simpan, nanti kirim ke Pancang gitu ya. Nah, ini halaman 7, Bu. Ya, jadi silakan di kopas, terus kirim aja WA ke Pancang. Biasanya saya sama Pancang ada satu grup, nanti dia forward. Nah, forward berarti kan susunannya rapi, tinggal minggu depan saya jawab lagi yang belum kejawab. Oke ya, jadi semua akan saya jawab kok teman-teman ya. 好的，我们下星期见，谢谢大家，祝大家天天愉快，semoga setiap hari teman-teman menyenangkan ya. 再见，拜拜，谢谢班长，谢谢大家。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，班长，谢谢见班长。好，拜拜。拜。